haid tidak darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga Owe Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427, WA 0815 11 107 107. Owe membuat lebih sehat, Owe membuatmu bersemangat. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo, dengar radio. Pandemi memang masih menyelimuti. Namun tidak lantas menghentikan ikhtiar yang akan memberi arti bagi Ibu Pertiwi, bagi masyarakat Jawa Barat yang tetap menanti. DPRD Provinsi Jawa Barat, setiap sendi di tubuhnya terus bergerak menyerap aspirasi rakyat. Mengartikulasikan kehendak rakyat, setiap anggota, fraksi, komisi, badan dan tentunya pimpinan terus berakselerasi di tengah segala keterbatasan yang terjadi. Lihatlah, program vaksinasi terus didorong. Sejumlah rancangan peraturan daerah terus dibahas. Cermati bagaimana pemekaran wilayah Jawa Barat dibahas bersama Gubernur Jawa Barat. Demikian pun penanganan masalah sampah terkait rencana TPPAS Legok Nangka tak luput ikut dikebut. Itu hanya sebagian dari beribu hal yang dikerjakan. Untukmu rakyat Jawa Barat. Untukmu Provinsi Jawa Barat. Persembahan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Umi, Abi segerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah, apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau, dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu mulai banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Untuk hubungi 021 880 7426 atau 880 7427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 8:07 waktu Indonesia Barat, dan kita masuk ke talk show bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Komisi 3 sudah hadir bersama kami via Zoom, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Abdul Jabar Majid. Hadir via Zoom, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Abdul Jabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat? Alhamdulillah. Pak Abdul Jabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Abdul Jabar, kegiatan dari Komisi 3 apa saja nih, Pak Abdul Jabar? Sekarang komisi-komisi pun lebih banyak masuk ke berbagai pansus yang dibuat ya, yang sedang dibicarakan. Jadi kita berbagi, sebagiannya ada yang di pansus, sebagiannya ada yang bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing komisi. Ya, Komisi 3 itu ya lebih banyak sebenarnya mengurusi pendapatan. Jadi kalau ditanya siapa apa yang dilakukan oleh anggota DPR di Komisi 3 pada saat ini, yang jelas berarti adalah melihat perkembangan daripada pendapatan, baik melalui Badan Pendapatan Daerah ataupun langsung berkunjung ke objek-objek pendapatan seperti Samsat, gitu kan, Samsat
dan di setiap kabupaten kita ada. Samsat itu adalah ujung tombak daripada pengumpulan pajak-pajak terutama bermotor. Ya, ini kalau untuk pembahasan perda yang lagi dibahas di DPRD Provinsi Jawa Barat apa aja, Pak Abdul Jabar? Oh, sekarang ini ada 4 raperda, ada 4 raperda tentang perubahan Badan Hukum PT TGR dan juga penambahan modal dasarnya. Kemudian juga raperda tentang pengembangan bidang usaha PT Migas Hulu Jabar dan penambahan modalnya juga. Kemudian ada raperda tentang tata ruang Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir ini ada 10 hari yang lalu kita membuat pansus yang berhubungan dengan raperda tentang daerah otonomi baru ya untuk Kabupaten Tasik Selatan, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Cianjur Selatan. Jadi ada Tasik akan ada pemekaran, Garut pun akan kita mekarkan, dan juga kemudian Cianjur akan kita mekarkan. Ini yang baru kita buat 10 hari yang lalu. Jumat yang lalu kalau lebih kurang gitu. Iya, kalau perkembangan yang dibahas saat ini progresnya sampai mana, Pak Abdul Jabar? Nah, kalau 3 yang awal PT TGR, PT Migas Hulu, dan Tata Ruang Provinsi ini sekarang sudah sampai kepada kita melakukan finalisasi ayat demi ayat daripada raperda tersebut. Yang minggu-minggu ini yang insya Allah sampai terakhir itu ada hari Senin. Hari Senin nanti udah selesai, hari Senin depan. Dan itu kan akan kita buatkan keputusan dari pansus, kemudian kita serahkan kepada pimpinan DPR, dan kemudian akan dikirimkan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri untuk dikoreksi, adakan perbaikan kalau memang itu ada perbaikan. Kalau memang ada revisi, kita akan revisi beberapa yang minta. Nah, setelah itu prosesnya baru lagi kita menunggu. Jadi ini dari departemen itu biasanya antara 15 hari sampai 1 bulan ya, proses di sana. Setelah itu nanti baru kita paripurnakan untuk menetapkannya sebagai sebuah perda bersama dengan Pak Gubernur nanti, insya Allah begitu. Iya, terkait yang raperda PT Migas Jawa Barat ini, dari Migas Jabar sendiri bagaimana untuk pendapatan ataupun perkembangan migasnya, Pak Abdul Jabar? Kalau migas ini yang sekarang ini dia bergerak dari sebenarnya adalah dengan Pertamina. Jadi ada beberapa tempat yang bersama-sama dengan kita Pertamina, dan kita mendapatkan royalti dari Pertamina itu. Nah, kita mau kembangkan dia menjadi sebuah perusahaan migas yang juga mengembangkan sumber-sumber migas yang non alam itu, jadi yang bisa terbarukan ya. Kemudian memanfaatkan sampah dan berbagai macam. Dengan demikian kita perlu merubah PT ini dari hanya bukan fosil saja, tapi adalah membuat gas baru atau sumber daya yang baru, dan itu kita perlu merubahnya, dan kemudian juga perlu permodalan kita tambah untuk bisa dia bergerak menjadi sebuah perusahaan yang bisa berjalan dengan baik. Berarti ada rencana energi terbarukan dari PT Migas sendiri. Nah, ini yang kan nanti perkembangannya ataupun peluangnya seperti apa, Pak Abdul Jabar? Ya, contohnya saja satu yang paling besar kan misalnya di Legok Nangka. Legok Nangka itu kan adalah kan tempat pemprosesan dari sampah yang didatangkan dari berbagai daerah di Bandung Raya itu. Nah, kita belum punya PT yang akan badan usaha yang akan mengelola sampah itu, sehingga kita berikan kepada yang lain untuk mengelolanya, untuk dijadikan apakah menjadi sumber energi atau bahan-bahan yang lain kan. Nah, padahal itu baru ada percontohan, baru kita membuat percontohan satu di Legok Nangka, satu di Bogor.
dalam proses pada saat ini. Nah, padahal kita punya daerah kan sangat luas, sangat banyak luas. Jadi itu baru untuk Bandung dan Bogor Raya lah, kalau kita katakan Bogor Raya itu kan Bogor dengan berbagai tempat sekelilingnya gitu kan. Nah, padahal Bekasi masih ada banyak lagi daerah kita yang menghasilkan sampah yang banyak. Kalau kita buat nanti tempatnya tuh untuk memproses ini, kita harus punya badan usaha yang bisa mengelola baik dan mungkin menjadikan alih teknologi dari perusahaan-perusahaan lain untuk bisa kita kembangkan dengan baik. Jadi kalau nanti kita nggak buat, kita akan menjadi konsumen saja dengan teknologi orang lain. Tapi kalau dengan kita buat ini, ya kita kan punya banyak universitas yang bergerak dalam bidang teknologi di Jawa Barat. Ada ITB yang sudah lama, kita bisa bekerja sama membuatnya bagaimana sehingga dengan demikian itu bisa dengan bagus. Nanti kalau di tempat lain, kita bisa memanfaatkan teknologi kita sendiri dan kita yang melakukannya. Begitu, Pak. Nah, ini kan tadi terkait dengan Raperda PT Migas Jawa Barat dan juga ada Raperda tentang tata ruang daerah, Pak Abdul Jabar ya. Nah, ini tata ruangnya seperti apa dan nantinya akan seperti apa Jawa Barat ini? Nah, tata ruang kebetulan saya ikutnya di PT TGR ya, di Pansus TGR, so kita bagi-bagi. Nah, sebenarnya sekarang tentu akan melihat bahwa ada perkembangan yang terjadi di daerah kita ini. Daerah wisata baru yang harus kita buat. Ada lagi misalnya perkembangan permukiman yang terjadi. Ini akan mengakibatkan alih fungsi daripada lahan-lahan ini. Nah, alih fungsi inilah yang menyebabkan harus kita buat landasan kerjanya. Nah, oleh sebab itu ada RPJMD dari Pak Gubernur yang akan membuat macam-macam daerah wisata. Kemudian kita akan pergi lagi juga kepada kabupaten, minta kabupaten perencanaan pengembangan seperti apa. Sehingga dengan demikian itu kita adopsi semua sehingga kita melakukan perbaikan terhadap tata ruang ini, mana yang pertahankan, mana yang bisa kita lepas. So ada aturan-aturan dari lingkungan hidup, kita harus menyisakan ini ruang terbuka kita apa, hutan kita seberapa, ada aturan-aturannya. Nah ini harus dilihat oleh teman-teman yang berada di tata ruang itu sendiri. Ini kerjanya besar, gitu. Lebih besar daripada TGR dengan ini. Bahkan pekerjaan besar, wilayah Jawa Barat juga besar, Pak Abdul Jabar. Iya, dan ini kan kalau terkait dengan BUMD di Jawa Barat ini tiap daerah kota kabupaten ini banyak laporan dan belum optimal, bahkan beberapa cenderung rugi terus. Ini bagaimana kalau dari pemerintah DPR Provinsi Jawa Barat, Pak Abdul Jabar? Ya, kita harus memahami bahwa BUMD itu banyak. Ada BUMD, ada BUMD yang non keuangan. Ya di Jawa Barat, baik di Jawa Barat ataupun di kabupaten-kabupaten. Nah, BUMD kita itu banyak. Di Jawa Barat itu BUMD kita yang keuangan dan non keuangan itu ada berjumlah 40-an yang di provinsi. Kalau di kabupaten ini yang tercatat mungkin ada yang saya lihat di BPS tadi itu 97 BUMD seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat ini. Nah, mayoritas dari BUMD itu adalah BUMD yang mendapat penugasan seperti BUMD tentang pengelolaan pasar. Ya. Kemudian ada yang pengelolaan, ya, ada pengelolaan aset-aset daerah seperti tempat-tempat wisata dan ada pengelolaan daerah yang berhubungan dengan usaha pertambangan. Ini yang kita lihat dari semua BUMD. Nah, oleh sebab itu kita harus lihat bahwa fungsi utama daripada BUMD itu, ya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu, ya, dan Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD mengatakan bahwa BUMD itu yang pertama tugas utamanya ialah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, itu yang pertama. Itu BUMD.
Yang kedua, baru menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerahnya masing-masing. Dan yang ketiga, baru mencari keuntungan atau laba untuk yang akan menjadi nanti bagian daripada perkembangan daripada APBD kita. Ini kita lihat. Jadi dia poin ketiga sebenarnya laba itu sendiri. Yang pertama itu adalah bagaimana memberikan manfaat dari perkembangan perekonomian masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita punya BUMD yang bergerak dalam bidang perekonomian, dalam bidang keuangan. Kalau di ini ada BJB kan, ada BJB dan ada BBR punya Jawa Barat. Nah, kalau di kabupaten juga banyak BBR dan ada PT LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Nah, yang harus kita lihat ialah berapa dia berhasil mengumpulkan dana masyarakat ini. Ya, BJB misalnya, dari APBD provinsi itu sekitar 2 miliar kita masukkan. Kemudian ada lagi dari kabupaten-kabupaten yang berjumlahnya semua itu lebih kurang 3,5 triliun. Tapi dia sudah bisa mengumpulkan uang dari masyarakat itu lebih dari 100 triliun. Lebih dari 100 triliun. Artinya dari 100 triliun ini dia memberikan perkembangan daripada ekonomi masyarakat dengan melalui kreditnya berapa? Kan banyak itu yang harus dilakukan. Nah, ini keuntungan ini yang harus kita lihat. Nah, jadi disebut makanya poin pertama itu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Ini yang harus kita lihat. Jadi ada BUMD kita itu yang seperti itu. Ya walaupun BJB tetap memberikan keuntungan, tapi dia memberikan pengembangan perekonomian masyarakat itu luar biasa. Kalau kita lihat seperti itu kan. Nah, ada BBR kita, ada LKM-nya lagi, Lembaga Keuangan Mikro yang ada di kabupaten-kabupaten itu dibuat oleh Pemda setempat. Nah, ini yang harus kita lihat. Laba, iya banyak hal mungkin yang laba itu ya. Contohnya misalnya di PDAM lah. Yang hampir semuanya ada itu PT dalam PDAM, nggak PDAM itu. PDAM itu sering dikatakan ya tidak, bocornya banyak. Mulai dari bocor airnya sendiri, masyarakat sendiri membocorkan yang meteran ini, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup tinggi kan. Jadi uang airnya diserap oleh masyarakat, tapi masyarakat tidak memberikan kontribusi, ada seperti itu. Jadi cukup banyak juga seperti itu. Sehingga PDAM itu banyak yang katakanlah hanya mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan operasionalnya saja. Kalaupun ada, untungnya kecil. Contohnya misalnya Depok itu. Sekitar bulan kemarin kita Komisi 3 berkunjung ke PDAM Depok itu. Itu keuntungan 1 tahun yang diberikan kepada ini cuma tak lebih dari 90 juta. Iya. 90 juta. Kan? Ya, tapi operasionalnya itu udah tercover. Ya, oleh sebab itu kita jangan melihat di sini, jangan melihat ini dia tidak akan bisa. So, dia ini lebih banyak memberikan fungsi yang kedua itu menyelenggarakan kemanfaatan umum merupakan barang, nah, jasa ya bagi. Nah, PDAM itu tidak mungkin ada masyarakat yang akan membuat sendiri karena biaya instalasinya besar dan keuntungannya sangat kecil, gitu kan. Belum oleh ini harus kita lihat memang BUMD itu yang ditugaskan adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Ini yang kita lihat. Ya, berarti tujuan BUMD adalah memberikan manfaat terlebih dahulu kepada masyarakat untuk pendapatan ke daerah. Makanya yang penting operasionalnya bisa cukup ya Pak ya. Nah ini kalau ada beberapa BUMD yang bahkan mungkin membebani keuangan daerah, mungkin entah minus atau apa, bahkan daerah memberikan uang mungkin untuk operasional dari BUMD sendiri. Ini bagaimana Pak Abdul Jabar?
Ya, benar. Jadi kita harus lihat contohnya mungkin tadi saya melihat di penyediaan air itu kalau modal yang kita beri besar kan, besar modal yang kita berikan di PT Tirta itu. Tapi keuntungan yang akan didapat tidak terlalu besar. Jadi tidak ada orang swasta yang mau berinvestasi di situ. So kalau lebih kecil dari deposito siapa yang mau investasi? Kan lebih baik dia uangnya didepositokan aman dan uang dapat. Ini yang kita gitu kan. Oleh sebab itulah APBD ini kan APBD itu adalah uang dari masyarakat sendiri, dari pajak mereka sendiri, ya kan? Dari pajak mereka sendiri. Ya, saya kan kemarin menguraikan bagaimana pajak itu kendaraan bermotor yang luar biasa memberikan pendapatan terhadap daerah ini sendiri. Artinya sebenarnya mereka memakan uang mereka sendiri. Nah, cuma yang jadi persoalan ialah adanya kecurangan itu pasti ada terjadi kan, seperti kecurangan bagaimana air yang meterannya sudah dijebol, macam-macam lah terjadi. Saya ngobrol sama teman-teman yang ada di PDAM. Gitu, Pak. Iya. Berarti tentunya walaupun merugikan ataupun minus untuk daerah, tetapi ya memang dari dana daerah sendiri, dana dari masyarakat, ya mau gimana lagi, mungkin untuk orang juga seperti itu Pak Abdul Jabar ya. Iya. Baik, Pak Abdul Jabar, kita jeda terlebih dahulu, dan rekan Akta mungkin yang ingin bertanya di dalam talk show bersama Pak Abdul Jabar, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, atau mungkin terkait permasalahan di sekitar Anda, terutama kota dan juga Kabupaten Bekasi, silakan di WhatsApp 0815 11 107 107 talk show bersama Berita Provinsi DPRD Provinsi Jawa Barat akan kembali setelah jeda berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Era penyiaran TV digital sudah hadir di Indonesia dan tidak lama lagi siaran TV analog akan diakhiri. Sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran. Ada 3 tahapan pengakhiran siaran TV analog yang selanjutnya digantikan dengan siaran TV digital. Sekarang saat yang tepat mengganti channel televisi lama Anda dengan satu langkah beralih ke TV digital. Cukup dengan membeli set-top box dengan harga Rp350.000, Anda akan mendapatkan channel siaran TV lokal yang lengkap. Radio Dakta membantu Anda untuk beralih ke siaran digital dengan menggunakan set-top box, sehingga rekan langsung bisa menikmati secara penuh siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Untuk informasi dan pemesanan set-top box, hubungi call center 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 11 107 107. Guru ngaji, ustadz dan para ustazah adalah salah satu elemen terpenting dalam peradaban bangsa ini. Karena perantara mereka lah anak negeri mampu membaca, memahami, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan ajaran agama Islam. Namun terkadang keberadaan mereka ini dipandang sebelah mata dan tidak diperhatikan oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita mungkin tidak punya waktu atau kurang mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Namun kesempatan untuk mendapatkan pahala mengajarkan Al-Quran tetap terbuka, yaitu dengan menjadi sebab terlaksananya program tersebut, sehingga kita mendapatkan bagian pahala yang tak terkira dan terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersama Friendly guru ngaji di Royal Platinum
mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Dakta 107 FM memberikan bingkisan sembako dalam rangka Dakta Peduli Guru Ngaji. Nama saya Abdul Qadir SPDI, mengajar guru TPQ di Masjid Jami At-Taqwa ini, mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Terima kasih banyak kepada Radio Dakta. Mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dari donatur, mudah-mudahan sembakonya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Saya mengajar di Musolah Al-Mu'minat dan Yayasan Al-Barqiyah. Dakta Peduli terus mengajak rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Donasi bisa Anda transfer melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center Dakta 8807426 8807427 atau WA 0815 11 107 107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dia sedang kumpul dengan sahabatnya. Lalu kata beliau, ashtaqu bi ikhwani. Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, alasna ikhwanik. Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, lastum ikhwani, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara saya, kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi. Saudara saya itu orang yang enggak pernah lihat saya, tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum itu dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggal di sunnah. Terkait laporan rekan Dakta jalan rusak di wilayah Bekasi Utara, kami sudah Wah, jadi sekarang kalau ada apa-apa di Bekasi, bisa lapor Dakta. Nah itu Bu, tumpukan sampah di bawah jembatan itu yang dampak dari banjir Senin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu itu. Pak Febi, kami juga sudah tersambung dengan Kepala UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada Dinas Bina Marga dan Di lapor Dakta bisa direspons sama pihak terkait. Keren. Dakta laporkan keluhan seputar fasilitas publik dan lainnya di wilayah Bekasi dalam Lapor Dakta. Dengarkan terus Lapor Dakta setiap hari di 107 FM Radio Dakta, bijak dan cerdas. Saya terima kasih sama Radio Dakta, apresiasi banget buat Radio Dakta karena sudah responnya cepat banget ke dinas terkait. Karena saya nggak tahu harus lapor kemana. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bersama kami dalam talk show bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi 3 Pak Abdul Jabar Majid. Silakan Anda yang ingin bertanya dan bergabung di WhatsApp 0815 11 107 107 dan juga bisa telepon di 0218816363. Pak Abdul Jabar, terkait dari rapor tadi sudah ada PGR dan juga PT Migas sekarang di Pansus Daerah Otonomi Baru. Ini perkembangannya seperti apa, Pak Abdul Jabar? Kita baru sebenarnya 10 hari yang lalu menetapkan pansus yang keempat ini tentang kabupaten baru lah, kita kan pemekaran kabupaten baru. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah yang dibuat oleh Pak Gubernur itu kita sudah merencanakan selama periode dia ini, ya mudah-mudahan bisa tercapai. Waktunya sudah tinggal sedikit lagi, 1 tahun lebih kurang 1 tahun lagi. Itu ada 11 kabupaten baru yang kita mau ini, 11 kabupaten baru. Nah oleh sebab itu kita memacu itu, baru 5 yang kita buat. Jadi ada 6 lagi yang harus kita
kita persiapkan. Jadi cuma yang 6 lagi ini kan perlu persyaratan-persyaratannya dilengkapi secepatnya oleh daerah-daerah. Ya, Kabupaten Bekasi Utara udah masuk di dalam yang 11 itu. Cuma kan belum persyaratan-persyaratannya saya kurang tahu sejauh berapa persyaratan, apalagi persyaratan yang kurang. Tapi di antara persyaratan yang paling penting itu adalah persetujuan Pak Bupati kita sekarang ini dengan DPR agar itu disetujui untuk dikembangkan. Artinya pemerintahan yang ada sekarang di Kabupaten Induk, kalau kita mau katakan kata itu, menyetujui itu untuk dimekarkan. Itu yang paling kita. Nah, itu kalau kita, oleh saya itu kita minta teman-teman yang bergerak di Kabupaten Bekasi ini untuk pemekaran itu menyiapkan aturan-aturan persyaratan-persyaratan itu sehingga kita bisa mengusulkan untuk di DPRD provinsi juga kita tetapkan Pak Gubernur telah menyetujui itu. Nah, kita persiapkan walaupun pada saat ini moratorium itu, jadi pemekaran daerah itu oleh pusat belum dibuka, tapi kita menyiapkan pada saat ini. Jadi begitu dibuka nanti kita sudah siap langsung. Itu yang kita lakukan, yang kita inginkan. Jadi perda yang sekarang ini kita baru mulai, mungkin agak sekitar 3 bulanan nanti baru akan selesai lagi. Perda untuk 3 kabupaten baru ini, ada Kabupaten Tasik Selatan, Cianjur Selatan, kemudian dengan Garut Selatan, itu kita buat. Nah, itu baru 5, berarti ada 6 lagi. 6 lagi, satu di antaranya di dalamnya ada termasuk Kabupaten Bekasi Utara. Gitu. Itu yang kita mau sampaikan. Gitu. Ya, kalau dari Pak Abdul Jabar di Kabupaten Bekasi Utara, perkembangan mungkin dari tokoh masyarakatnya ke Dewan Pemerintah Provinsi ini seperti apa sih, Pak Abdul Jabar? Ya, setahu saya tidak begitu mengikuti, tapi udah ada gerak yang dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Bekasi. Tapi tentu ini lebih diintensifkan agar kita berpacu dengan waktu. Ya, kita tahu bahwa Pak Bupati kita, saya nggak tahu nih akhir Mei atau akhir Juni habisnya. Itu harus ada PLT lagi nanti. Saya nggak tahu PLT nanti kita harus meyakinkan PLT lagi gitu kan. Nah, anggota DPR-nya juga. Nah, oleh saya itu kita harus berpacu dengan, kalau bisa dalam waktu 3 bulan ini ada keputusan Pak Bupati bersama dengan DPR untuk menyetujui ya kita buat raperda, bukan kalau perlu raperda ngebut kita buatkan 15 hari selesai gitu kan gitu. Atau 1 bulan selesai kan bisa. Jadi tinggal mengumpul itu. Nah, asal itu bisa kita kita kalau memang itu kita mau sepakati bersama. Itu yang kita lakukan. Ya, kalau untuk yang 3 tadi itu dalam proses insya Allah. Yang 3 kabupaten ini. Ya, dan nantinya kalau misalkan daerah kita contoh daerah Kabupaten Bekasi Utara baru ini, nah nanti pilot dan juga mungkin anggota dewan baru nanti pemilihannya seperti apa, Pak Abdul Jabar? Oh, itu kan panjang prosesnya. Yang penting dulu disetujui kan. Nanti ada masa transisinya berapa tahun gitu kan. Nah, kalaupun nanti misalnya baru termekarkan setelah 2024, itu nanti akan dipecah sesuai dengan aturan kan bisa. Nah, nanti pengangkatan itu KPU punya urusan. Udah tahu nanti ini mana yang bagian utara, bagian selatan, mereka sudah mengerti itu sesuai dengan jatah-jatah yang didapati oleh partai pada waktu itu nanti. Itu tidak terlalu sulit. Yang paling penting ini adalah kesepakatan pada saat ini. Pada saat ini. Nah, kesepakatan itu juga mencantumkan sesungguhnya bahwa selama 3 tahun pertama Kabupaten Induk bersedia memberikan subsidi kepada kabupaten yang baru. Itu satu di antaranya di dalamnya itu nanti. Nah, itu disetujui nggak oleh Bapak Bupati kita yang saat ini dengan anggota DPR-nya. Kalau itu disetujui selesai.
Berarti tergantung dari Pak PLT Bupati Bekasi dulu ya, seperti apa nantinya untuk Iya, ya bagaimana oleh sebab itu kita tokoh masyarakat kita di sini harus mendukungnya itu. Dan kalau datangi seluruh praksi, jangan satu praksi aja, kan kita perlu kesepakatan praksi semuanya. Beberapa praksi datangi itu semua, membuat kesepakatan, mendorong Pak Bupati PLT kita sekarang untuk membuat raperda secepat mungkin. Gitu. Iya, nantinya wilayah-wilayah mana saja nih, Pak Abdul Jabar yang nantinya rencananya akan jadi Kabupaten Bekasi Utara, Pak Abdul Jabar? Sesuai kajiannya, ya saya pernah mendengarkan dari beberapa teman-teman yang sudah pernah membaca kajian tentang pengembangan itu, pemekaran itu. Nah ini nanti jalan utama yang memisahkan antara utara selatan ini jalan nasional. Nah, itu yang dari jalan nasional ke utara jadi Kabupaten Bekasi Utara. Dan ini ke selatan. Itu jalan utama kita ini, jalan yang menghubungkan sampai ke Jawa sana, itu jalan utama ini kan, jalan nasional kita ini. Iya. Nah yang sebelah kiri, kalau kita mengarah ke Kerawang sebelah kiri kan, itu adalah utara, yang sebelah kanannya selatan. Itu pembagiannya seperti itu. Gitu. Jadi nah, apa itu disetujui atau enggak? Ya. Berarti pembagian wilayahnya dari patokan jalan menuju Kerawang itu, berarti kalau ke kiri ataupun arah utara masuk Kabupaten Bekasi Utara, berarti yang bawah masih Kabupaten Bekasi, Pak Abdul Jabar ya? Iya, betul. Ya. Pak Abdul Jabar, ini juga banyak juga yang bertanya dan juga mungkin menitipkan dorongan Pemprov ataupun Dewan di Jawa Barat soal JHT ini. Meski saat ini sudah direvisi oleh Kemenaker, ini bagaimana kalau dari Pak Abdul Jabar? Ya, JHT ini kan sebenarnya adalah program jaminan hari tua. Ya, itu adalah program jangka panjang yang kita pahami, yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun. Bisa diterima oleh dia sendiri, oleh jandanya, oleh anaknya, atau ahli warisnya yang sah apabila peserta meninggal dunia. Jadi ini sebenarnya yang harus kita pahami. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun atau mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia. Gitu kan, gitu. Nah, peraturan menteri kemarin sudah yang paling baru itu, ini kan adalah ranahnya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sebenarnya bukan ranahnya Pak Gubernur, tapi Kementerian Tenaga Kerja yang nanti ada di daerah juga ada, gitu kan, di daerah ada Dinas Tenaga Kerja, ya bagaimana tentang tata cara pembayaran manfaat jaminan sosial itu. Nah, dalam aturan yang paling baru itu, yang nomor 2 tahun 2022 kemarin yang direvisi, yaitu kan telah aturan ini tetapkan bahwa JHT baru bisa dicairkan 100% ya setelah pekerja berusia 56 tahun. Itu 100%. Dan artinya mungkin sekian persen bisa diambil oleh dia sebelum berumur 56 gitu kan. Tapi 100%-nya baru setelah 56. Nah, ini yang liana. Nah, kalau ditanyakan sejauh manakah gubernur dalam hal ini pemerintah daerah mendorong permasalahan ini. Nah, ini Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jawa Barat, ya kan, itu mengatakan bahwa Jamsostek secara berkesinambungan terus melakukan pengembangan aplikasi untuk mempersimalkan pelayanan. Nah, salah satu aplikasinya yang telah dirilis sebagai pengganti dari BPJS-ku itu adalah namanya JMO. JMO ini adalah aplikasi mobil berbasis Android dan iOS yang diterbitkan sejak September tahun 2021 dan berperan sebagai platform layanan dan informasi terbaru bagi peserta. Nah, BPJS Ketenagakerjaan Kang Jawa pun gencar melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan penggunaan aktif JMO ini. Nah, artinya apa? Masyarakat sebenarnya bisa melihat apa yang harus dilakukan.
pemerintah daerah dalam hal ini yang didorong oleh dia adalah bagaimana ketenagaan wilayah barat itu harus memberikan sebuah pelayanan yang bagus terhadap semua yang melakukan JHT ini tadi, sehingga dengan demikian mereka tidak dirasa dirugikan. Jadi kita lihat itu sudah dibuat bahwa bisa mereka cairkan tapi berapa persen dalam waktu sebelum 56 tahun. Setelah 65 tahun itu baru boleh secara 100%. Gitu. Artinya begitu. Ini kalau mereka mau yang mengambilnya tahun 50 berarti mereka yang pensiun pada tahun 56 itu pada umur 56 berarti bisa diambil pada waktu sekaligus. Nah, ataupun mereka memerlukan ada yang mau diambil, padahal ini kan sebenarnya yang kita harapkan adalah JHT itu adalah dia mempersiapkan hari tuanya gimana. Nah, apakah dia akan dengan uang yang telah terkumpul itu dia bisa membuat usaha setelah dia berumur 56 tahun, bisa dilakukan, bisa dipersiapkan. Jadi misalnya dia sudah terkumpul JHT dia itu misalnya 100 juta atau 200 juta. Pada umur 50 dia bisa ambil misalnya 50 juta untuk persiapan menjelang pensiun sehingga dia bisa buat usaha, begitu dia pensiun sudah jalan, udah running itu. Nanti setelah itu nanti bisa ditambah modalnya, bisa demikian gitu. Ini sebenarnya yang diminta Pak Gubernur melalui Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat itu melakukan hal seperti itu. Yang didorongnya adalah karena ranahnya itu adalah ranah pusat sesungguhnya, Pak Gubernur dalam ini mendorong oleh Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat itu untuk melakukan hal yang seperti itu. Gitu, Pak. Berarti JHTM memang difungsikan untuk para pekerja di hari tua yang nantinya mungkin ketika pensiun bisa tak buka usaha ataupun membuat sesuatu dengan dana JHT. Oh iya. Pak. Tujuan pertamanya itu agar peserta nanti begitu dalam itu ada modal yang bisa mereka lakukan kan. Dan kan kalau umur 50 tahun masa dia mau nganggur sampai terus menerus kan gitu. Jadi ada apa? Nah, kenapa 56 tahun ya karena mungkin usia yang paling cepat orang pensiun itu ada orang yang golongan sekian 56. Kan ada yang golongan yang lebih tinggi, ada yang itu bisa umur 70 tahun, 65 tahun baru dia bisa diambil pada waktu itu. Jadi bisa berjalan terus. Iya, tapi kalau untuk yang para pekerja yang mungkin masih di bawah ataupun di usia produktif yang mungkin kena PHK itu memang di persoalan JHT ini tidak bisa dicairkan di usia produktif itu bagaimana, Pak Abdul Jabar? Kan dia ada aturannya kan. Kalau nggak silap saya, dia baru boleh mencairkan sebagian itu setelah mengikut pesertaan itu kalau dia kan jangan paling tidak 10 tahun. Kalau 10 tahun kan ada uang yang sudah terkumpul yang bisa dia lakukan. Kalau hanya 2-3 tahun sudah dia kumpulkan, berapa sih uang yang akan terkumpulkan? Akhirnya akan dipakai gitu. Nah, oleh sebab itulah pemerintah memberikan, boleh dia cairkan, tidak semuanya, tapi sebeberapa. Itu yang kita inginkan. Jadi kita harus filosofisnya apa? Sebenarnya mempersiapkan dia, kalau pada akhirnya nanti, kan semua kita akan pensiun. Iya. Ya, kita pensiun. Tidak, nah, ini harus dipersiapkan untuk itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Ini ada filosofinya yang mempersiapkan untuk apa. Memang banyak di masyarakat juga mungkin agak salah tafsir untuk dana JHT ini, Pak Abdul Jabar ya. Ya. Ya, kalau Jabar ini mungkin singgung terkait dengan persiapan pemilu ataupun dari PKS mungkin Pak Abdul Jabar terkait dengan Jabar Putih ini bagaimana, Pak Abdul Jabar? Ya, pertama, Pak, yang harus kita ingat ialah bahwa semua partai mempersiapkan diri agar partainya tetap eksis. Minimal akan mencapai 4% itu pasti agak gitu. Kalau enggak nanti dia enggak eksis kan. Itu harus dilakukan untuk bisa mendapatkan kursi di tingkat manapun di level. Kalau dia nggak sampai 4%, 3%-nya nggak bisa dapat. Paling dia tingkat kabupaten dengan tingkat provinsi. Nah, ini oleh sebab itu semua partai akan berusaha. Siapapun dia,
PKS Kamanu Musi apa akan seperti itu. Mereka akan mengingatkan bahwa jangan sampai kita tereliminir, itu pasti yang akan dilakukan. Nah itu yang pertama. Nah PKS dalam 3 kali pemilu terakhir ini sudah melewati itu, yang 4% sudah lewat kan. Nah tentu harus berusaha meningkatkan perolehannya. Tentu ini yang dicita-citakan. Bagaimana masa mau 2%, 4%, 5%, 6% terus. Nah, bagaimana kita sampai kepada 2 digit, 10%, 11% atau seberapa persen gitu kan. Membuat persiapan, oleh perlu punya persiapan untuk peningkatan daripada perolehan itu. Ya, untuk bisa sampai ke 2 digit tadi. Nah, di Jawa Barat ini ya kita ingin mendapatkan lebih banyak dari yang sebelumnya, pasti juga gitu. Ya, ada tugas yang diberikan oleh partai kepada Jawa Barat, nih harus lebih banyak dapat daripada yang sebelumnya. Kita tahu tahun 2019 masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada PKS itu mendapatkan 21 kursi misalnya untuk di Jawa Barat, ya kan. Nah, oleh sebab itu kita ingin kursinya bertambah lebih banyak lagi. Nah, oleh sebab itu PKS berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga bisa dipercaya mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi. Itu yang. Nah, demikian juga di kabupaten. Kabupaten ini yang sekarang ini kita punya di PKS itu dipercaya masyarakat untuk mewakili mereka itu melalui 10 kursi di DPRD tingkat. Nah tentu PKS juga ingin mendapat kepercayaan itu lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Itu pastilah dilakukan. Nah, tentu harus ada yang dilakukan oleh. Nah di samping itu Kabupaten Bekasi ini juga di kepala daerah PKS pada tahun 2024 itu kan. Nah oleh sebab itu juga PKS memikirkan bagaimana mengusung tokoh masyarakat Bekasi yang dipercaya oleh masyarakat ini. Ya, sehingga kita meminta kepada masyarakat untuk dengan sukarela memberikan dukungan kepada calon yang kita usung. Oleh sebab itu kita harus cari tokoh siapa sebenarnya yang dicari oleh masyarakat. Kita buat survei itu, kita lihat, kita akan lakukan ini nanti siapa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat kita sebagai orang yang akan menjadi pemimpin di daerah kita ini. Nah kita akan coba mencalonkan itu. Ini yang harus kita lakukan. Nah tentu semua usaha dilakukanlah ya bagaimana kita melakukan pelayanan lebih baik kepada masyarakat, tentu ini harus kita lakukan. Gitu Pak, gitu kira-kira. Oh, dari mengusung kader-kader muda di Kabupaten Bekasi sendiri dari PKS Kabupaten ini bagaimana Pak Abdul Jabar? Kader muda sekarang ini kita di PKS itu memberikan kepada masyarakat kita untuk bisa bergabung dengan ini siapa saja. Makanya kalau kita buat namanya kita buat nanti sekarang ini kita buat namanya SCAPU, sekolah membuatkan sekolah calon pemimpin publik ya di ini. Jadi kita buat itu dan siapa yang ingin bergabung kita silakan siapa saja. Jadi untuk masuk ke situ, untuk masuk ke SCAPU itu kepada mencalon itu kita harapkan semua masyarakat siapa aja yang ingin kita ingin kita dorong. Nah masyarakat tentu ada nanti kualifikasi yang akan kita lakukan pasti udah siapapun partai manapun akan terjadi. Nah kita mengharap kader-kader muda juga bersama-sama dengan kita juga karena pemilih pada kita ini yang milenial itu lebih dari 40% sekarang ini pemilih kita itu adalah milenial. Iya. Milenial. Oleh sebab itu kita juga memberikan perhatian kepada mereka. Kita akan berikan kesempatan ya, sehingga paling tidak berapa persen dari calon itu harus ada dari milenial itu harus kita buat agar mereka para milenial itu merasa terwakili di dalam pemilihan kita itu nanti. Begitu yang ya pastinya mungkin di Kabupaten atau Jawa Barat sendiri suara PKS juga cukup tinggi, terutama ini targetnya di daerah-daerah lain Pak Abdul Jabar ya. Oh ya, tapi di sini juga begitu. Kita mau coba yang kita ditugasin ya kita kan ya kalau secara agama kan kita katakan kita tidak boleh stagnan. Iya. Stagnan
Nah, itu kita berarti kita mundur. Karena apa? Karena orang lain akan maju, kita berada di situ aja. Jadi akan artinya mundur. Nah, jadi hal yang lebih baik itu adalah kita ada sesuatu kemajuan yang kita mau dapatkan. Nah, oleh sebab itu kemajuan itu harus kita rencanakan, harus kita buat, harus kita rancang dengan sebaik-baiknya. Iya. Pak Abdul Jabar, mungkin terakhir dari DPD Provinsi Jawa Barat, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, terutama untuk program-program di kabupaten khususnya. Pak Abdul Jabar, silakan. Ya, kabupaten ini tadi yang paling pertama saya pikir itu saya mendorong masyarakat kita kalau wacana kita yang ingin membuat Kabupaten Bekasi Utara itu harus kita kerjakan sama-sama. Ya, libatkan semua komponen daripada masyarakat ini, baik ulama atau pekerja atau tokoh masyarakat, dan libatkan semua fraksi yang ada di DPR di sini. Kita ada fraksi Gerindra, ada Golkar, ada PDI, ada P3, ada itu semuanya didatangi. Nah, kalau bisa tokoh-tokoh kita itu menyampaikan kepada mereka bahwa keinginan kita ini seperti itu, membuat kabupaten. Terus itu kita minta kepada semua kita bergerak bersama-sama. Ya, ini kan ada teman-teman dari ALU itu ya yang selama ini sudah nah, boleh jadi itu kita pergunakan untuk mengembangkan ini agar kita mendorong bersama-sama agar semua sisi daripada masyarakat ini, semua komponen daripada masyarakat ini, baik tokoh agama, masyarakat atau pemuka ataupun pengusaha, politisinya, birokratnya, untuk bisa bersama-sama kita menuju kepada rencana pengembangan itu. Ini yang saya bisa harapkan. Jadi janganlah hanya mendekati satu fraksi saja misalnya, tidak akan selesai. Itu kan perlu persetujuan bersama di DPR. Begitu yang. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Jabar sudah berbincang dalam talk show kali ini. Semoga menjadi manfaat dan sukses untuk Pak Abdul Jabar di Komisi 3 dan juga DPRD Provinsi serta program Canangkan PKS Jabar Putih. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan saya terus Pak Abdul Jabar ya. Ya, terima kasih Pak Abdul Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Berkata demikian talk show bersama DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus menutup jumpa kita dalam Dokter Informasi Dakta pagi. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ibnu Jabar mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, habis gerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah, apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Nang Umi, akikah tidak peduli aja. Ya, Harganya Lip, ya. Terima kasih banyak. akikah yang langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah